Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang asesmen diagnostik. Nah, bagi seorang guru dapat dikatakan sukses dalam mengajar manakala terdapat perubahan perilaku maupun pemahaman dari para siswanya. Namun, untuk menghasilkan yang demikian tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Terlebih setiap siswa selalu mempunyai keunikan, kelebihan, dan kekurangan yang tidak sama antara satu dan lainnya. Untuk itu, seorang guru perlu melakukan pendekatan dan memahami kelebihan dan kekurangan pada masing-masing siswa. Hal ini bertujuan agar guru lebih mudah dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk kegiatan belajar mengajar. Ada satu hal yang bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan penilaian atau asesmen diagnostik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asesmen diagnostik itu? Mari kita simak informasi berikut ini. Secara umum, asesmen diagnostik merupakan asesmen atau penilaian yang dilakukan secara spesifik guna mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. Kegiatan asesmen perlu dilakukan berkesinambungan agar guru bisa terus melakukan monitoring setiap perubahan atau perkembangan siswa. Dengan begitu, guru dapat memperbaiki bahkan menyempurnakan instrumen pembelajaran yang tepat untuk kegiatan belajar siswa. Adapun manfaat dari asesmen diagnostik itu adalah satu, siswa akan mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kompetensinya. Kedua, memungkinkan siswa untuk bersikap lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, pencapaian siswa dapat meningkat. Kemudian yang keempat, memudahkan guru dalam menyusun rancangan pembelajaran yang mengakomodir kompetensi dan kondisi siswa. Yang terakhir adalah guru mendapatkan umpan balik dari siswa pada setiap pembelajaran. Nah, ada dua jenis asesmen diagnostik. Yang pertama adalah asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif adalah merupakan asesmen yang dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu memahami materi yang diajarkan. Asesmen ini dilaksanakan secara rutin pada saat memulai dan mengakhiri pembelajaran, atau bisa juga dikenal dengan asesmen formatif. Selain itu, asesmen diagnostik kognitif juga bisa dilaksanakan pada pertengahan atau akhir semester yang biasa disebut dengan asesmen sumatif. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif merupakan asesmen yang dilakukan untuk mengetahui keadaan psikologi, emosional, dan sosial siswa. Asesmen ini memang lebih ditujukan untuk menilai kondisi personal seorang siswa. Kondisi personal merupakan hal penting yang jika tidak ditangani dengan tepat akan mengganggu pencapaian seorang siswa. Untuk itu, asesmen ini juga tidak kalah penting dengan asesmen diagnostik. Tujuan diadakannya asesmen diagnostik kognitif adalah untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, merancang pembelajaran sesuai dengan kompetensi rata-rata yang dimiliki siswa, membentuk kelas remedial yang mampu mengakomodir siswa yang memiliki capaian di bawah rata-rata. Sedangkan tujuan asesmen diagnostik non-kognitif adalah memahami tingkat kesejahteraan psikologi,
emosi, dan sosial siswa, mengetahui aktivitas siswa saat sedang belajar di rumah, memahami kondisi keadaan keluarga siswa, memahami latar belakang pergaulan siswa, mengidentifikasi karakter, minat, dan gaya belajar siswa. Untuk memperoleh asesmen diagnostik diperlukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, di mana pada tahap persiapan ini guru bisa membuat jadwal pelaksanaan asesmen, mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan kompetensi dasar yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian menyusun pertanyaan sederhana dengan format 2 soal sesuai kelasnya menggunakan materi yang akan dipelajari. 6 soal menggunakan materi satu kelas di bawah pada semester 1 dan 2, dan 2 soal menggunakan materi 2 kelas di bawah pada semester 2. Di tahap pelaksanaan diisi dengan pengerjaan soal-soal asesmen yang dibuat guru untuk siswa. Soal ditujukan untuk seluruh siswa, baik yang belajar secara daring maupun secara luring. Dan di tahap tindak lanjut, guru akan membuat kebijakan terkait hasil perolehan rata-rata kompetensi siswa. Nah, berikut adalah beberapa langkahnya. Yang pertama adalah mengolah hasil asesmen, kemudian membagi siswa berdasarkan 3 kategori seperti paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Menghitung rata-rata kelas, siswa yang mendapatkan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran sesuai fasenya. Siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata diberikan pembelajaran khusus pada kompetensi yang dipahami, dan untuk siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata akan diberikan materi pengayaan. Melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum mempelajari topik baru. Penting untuk selalu menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan rata-rata kemampuan siswa. Kemudian yang terakhir adalah mengulang proses yang sama pada setiap awal pembelajaran agar siswa terbiasa menguasai pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian untuk tahap asesmen diagnostik non-kognitif, di tahap persiapan, guru menyiapkan alat bantu berupa gambar, ekspresi emosi. Kemudian guru membuat daftar pertanyaan kunci seperti apa saja kegiatan yang mendukung semangat belajar saat berada di rumah, atau adakah hal menyenangkan dan tidak menyenangkan selama kamu belajar di rumah? Untuk tahap pelaksanaan, guru memberikan gambar ekspresi emosi kepada siswa. Kemudian guru meminta siswa untuk mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah secara lisan, tulisan, atau gambar. Kemudian di tahap tindak lanjut, guru mengidentifikasi siswa yang mengekspresikan diri dengan gambar ekspresi emosi negatif dan mengajak untuk berdiskusi secara personal. Kemudian guru menentukan tindak lanjut yang tepat untuk membantu siswa dan mengkomunikasikan dengan siswa juga orang tua. Dan terakhir adalah mengulang kembali asesmen diagnostik non-kognitif pada awal pembelajaran. Nah, ini adalah contoh asesmen diagnostik kognitif yang diberikan untuk anak SD. Seperti contoh soal berikut ini. Bu Tuti membuat kue tar berbentuk lingkaran. Kue tersebut dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Jika kue itu akan dibagi pada 4 anak, bayangkan bagian yang diperoleh di setiap anak adalah, nah ini adalah kompetensi asesmen diagnostik kognitif. Jadi soal yang membutuhkan pengetahuan siswa. Kemudian contoh asesmen diagnostik non-kognitif. Contoh soalnya yang pertama adalah, apakah kamu merasa nyaman selama belajar di kelas? Kedua, bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran jarak jauh yang diterapkan selama pandemi COVID-19?
Kemudian, bagaimana jadwal kegiatan belajarmu di rumah? Dan yang keempat, apa kendala yang kamu hadapi ketika belajar di kelas? Kelima, apakah kamu menemui kendala terkait tugas yang diberikan guru di kelas? Yang keenam, bagaimana hubunganmu dengan keluarga? Dan yang ketujuh adalah bagaimana orang tua mengawasi kamu ketika belajar di rumah? Nah, baik Bapak, Ibu semuanya, ini adalah contoh dari soal asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita dan bisa membantu Bapak Ibu guru dalam menyusun perangkat, asesmen diagnostik maupun non-diagnostik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.